Komisi 3 DPR RI khawatir rancangan undang-undang alias RUU perampasan aset bisa membuat aparat penegak hukum menjadi perampok. Maka DPR RI menilai perlu ada pengawasan ketat dari RUU perampasan aset yang saat ini tengah digodok DPR RI. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR Senin 20 Juli di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Politisi Partai Gerindra itu memastikan DPR RI tidak anti dengan RUU perampasan aset. Namun kata Habibur Rahman, jangan sampai RUU tersebut menjadi senjata bagi aparat korup untuk melakukan pemerasan kepada para pejabat yang dituduh korupsi. Habibur Rahman pun mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan kepada para aparat penegak hukum yang menjalani aturan RUU perampasan aset. Guys, anggota Dewan kita terhormat khawatir dengan RUU perampasan aset. Wah, khawatir apa nih? Ya, teman-teman, dalam rapat terbaru, teman-teman, ini Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, dalam rapat kerja di Komisi 3 pada Senin tanggal 20 Juli 2026, khawatir terhadap RUU perampasan aset kalau ini malah dijadikan modus untuk merampok. Wah, kok bisa ya? Jadi ini RUU perampasan aset dikhawatirkan disalahgunakan oleh para penegak hukum untuk ya menargetkan para politikus-politikus atau mungkin ya para koruptor-koruptor jadi ditekan sehingga ini jadi salah satu modus baru ya untuk menindas. Sepertinya kalau misalnya para dewan itu tidak melakukan tindak pidana korupsi, ya saya rasa nggak akan sejauh itu juga. Ya kalau misalnya kebocoran-kebocoran atau penyalahgunaan penyimpangan sedikit-sedikit mungkin ya kita tidak menutup mata pasti bisa saja terjadi. Tapi nggak usah ada unsur ketakutan-ketakutan seperti itu. Betul nggak teman-teman? Ya kalau misalnya punya dosa terus ada hukuman, ada instrumen penegak hukumnya pasti mau tidak mau ya agak keringat dingin teman-teman. Tapi kalau orang yang benar, orang yang soleh, orang yang tidak melakukan korupsi ya jalan saja. Saya berani karena saya tidak melakukan korupsi. Nah ini menariknya teman-teman. Ya dalam rapat tersebut ini meminta agar RUU perampasan aset ini tidak disalahgunakan. Nah karena kan memang dalam RUU perampasan aset ini pemerintah atau negara berhak menyita seluruh aset yang diduga teman-teman berasal dari tindak pidana korupsi. Jadi memang dimiskinkan. Itu yang ditakuti oleh para anggota dewan terhormat kita di Senayan. Kalau misalnya RUU ini lolos, ya kalau sekalinya kena korupsi, habis itu hartanya, disita semuanya. Nah, biar enggak simpang siur informasinya, mending kita simak saja deh langsung teman-teman ya. Apa benar ini Dewan DPR kita ketakutan kalau RUU perampasan aset ini disalahgunakan? Wah, kita simak deh teman-teman informasi selengkapnya. Komisi 3 DPR RI khawatir rancangan undang-undang alias RUU perampasan aset bisa membuat aparat penegak hukum menjadi perampok. Maka DPR RI menilai perlu ada pengawasan ketat dari RUU perampasan aset yang saat ini tengah digodok DPR RI. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR Senin 20 Juli di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Politisi Partai Gerindra itu memastikan DPR RI tidak anti dengan RUU perampasan aset. Namun kata Habibur Rahman, jangan sampai RUU tersebut menjadi senjata bagi aparat korup untuk melakukan pemerasan kepada para pejabat yang dituduh korupsi. Habibur Rahman pun mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan kepada para aparat penegak hukum yang menjalani aturan RUU perampasan aset. Menurutnya diperlukan adanya pengawasan khusus untuk para aparat penegak hukum agar bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai, kata Habibur Rahman, RUU ini dijadikan oknum nakal untuk melakukan pemerasan atau tindakan koruptif lainnya. Habibur Rahman berharap Dewas tersebut dapat berfungsi sebagaimana pengawasan yang aktif berlaku hingga saat ini. Habibur Rahman juga mendorong perbaikan di bidang penegakan hukum. Jangan sampai RUU ini dijadikan alat aparat untuk melakukan perampokan. Terhadap operasionalisasi undang-undang ini, implementasi undang-undang ini. Kita tahu bahwa isu ya soal aparat yang bersih ini jadi masalah sekarang. Dan sampai ini kita ingin membersihkan dengan sapu yang kotor. Kalau situasi seperti itu terjadi, maka ini bisa menjadi bencana justru.
Kalau ada aparat yang tidak terkendali, abuse of power, memeras, menyalahgunakan jabatan, ya, lalu memiliki kewenangan yang sangat besar, saya pikir akan menimbulkan masalah yang baru. Yang terjadi bukannya aset recovery atau pemulihan aset, perampasan aset untuk negara, tapi adalah perampokan aset oleh aparat yang korup, aparat yang kotor. Nah, ini kan kita perlu antisipasi apakah best practices di negara-negara lain ada semacam pengawas khusus, ya. Kalau kita ini kan misalnya apa, KPK ada, Dewas dan lain sebagainya. Pengawas khusus yang memang maksimal dan efektif mencegah abuse of power. Takutnya kita malah jadi bisa kayak negara tuh kayak zaman-zaman warlord, tuan-tuan perang gitu kan, kelompok ini menghajar kelompok ini dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga, ya, soal pengelolaan hasil dari sistem atau proses aset recovery ini. Pengelolaannya itu seperti apa? Apakah penegak hukum yang memproses sejak awalnya melakukan penelusuran dan lain sebagainya, itu kemudian ada satu unit khusus yang mengelola, atau ada lembaga lintas departemen misalnya, terdiri dari pihak-pihak yang memiliki juga kemampuan dalam konteks pengelolaan aset. Jadi kita ini kan kadang-kadang puas saja misalnya pada angka. Ini aset yang disita saat ini berapa? Tapi dari yang real masuk kembali ke keuangan negara pada akhirnya berapa? Kalau tadi kan misalnya asetnya apartemen, ya kan, hotel, kebun, dihitung tuh nilai kebun sekian. Lalu dideklar pemulihan asetnya di atas kertas. Padahal ketika asetnya tidak diurus dengan baik, namanya kebun, itu merosotnya itu bisa sampai tinggal 30% nilainya. Misalnya tanaman yang nggak dirawat, lalu dicuri, hasil buahnya dicuri, ya, kebun, ya, dijarah, ya, oleh oknum, ya, alat-alat beratnya rusak. Nah, itu kan pada akhirnya kalau pengelolanya nggak benar, maka nilainya turun. Bahkan bisa jadi justru aset itu membebani keuangan negara, karena untuk merawatnya kan. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan juga pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan Komisi 3 DPR pun menjawab bahwa proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU perampasan aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan undang-undang perampasan aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoaks dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada hoaks yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal undang-undang perampasan aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI.
Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan News melaporkan. Menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung. Gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Ya guys, sudah kita saksikan bersama ya ketakutan-ketakutan yang dipertontonkan oleh anggota Dewan kita terkait RUU perampasan aset. Ada alasannya nggak punya cukup waktu, ada alasannya takut disalahgunakan, ya mungkin nanti bakal juga muncul. Tapi ya itu tidak salah juga teman-teman, nggak salah. Kalau misalnya para anggota Dewan kita khawatir kalau misalnya RUU ini disalahgunakan, karena ya memang sudah tugasnya untuk membuat RUU ini sebaik mungkin, seperfect mungkin. Tapi yang mudah-mudahan segera disahkan, ya nggak teman-teman? Biar ya para koruptor itu jerak teman-teman. Biar ya, mohon maaf ya, miskinkan semiskin-miskinnya para koruptor yang sudah memiskinkan rakyat Indonesia, sudah membuat rakyat Indonesia menderita. Setuju nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.